Ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Waalaikumsalam. Mau duduk di situ apa di sini? Di sini Senyamannya? aja ya. Oh iya boleh. Silakan duduk. Ya. Oke. Apa kabarnya Mbak Tessa? Baik Ibu. Oke. Mbak Tessa ini dari kelas berapa? Saya kok Dari lupa. kelas 12 IPA 1. Oke. Dari mana ini tadi? Dari kantin Ibu, kan tadi saya jam kos ya Ibu ya. Hari ini Ya. kan pelajarannya PKN. Terus hari ini jam kos dikasih tugas, terus tugasnya udah selesai dan saya agak merasa gak enak Ibu. Saya agak merasa gak enak gitu, makanya saya kesini. Oke Mbak Tessa, berhubung kita sebelumnya belum ada janji dan berhubung setelah ini ada jam kedua selanjutnya, maka kita hanya punya waktu 20 menit ya. Karena saya ada rapat, ada keperluan selanjutnya. Dan di sini kamu bisa menceritakan apa saja yang ingin kamu luapkan, apa yang kamu ceritakan. Saya nanti akan menjaga semua asas kerahasiaan. Informasi yang kamu berikan hari ini tidak akan saya sebarluaskan. Jadi itu Mbak Tessa. Ya. Kalau boleh tahu apa nih kira-kira yang ingin kamu ceritakan tadi? Jadi gini Bu, ini saya kan mau menceritakan ada 2 cerita nih Bu. Yang pertama, saya itu bingung nih, saya sebagai ketua kelompok itu, kelompok saya ini nggak ada yang mau bekerja gitu loh Bu, kayak hanya saya dan wakil saya. Dan yang kedua itu ada, saya tuh bingung Bu, saya kan kelas 12 ya Bu ya, tapi saya bingung nih saya mau habis ini mau kemana gitu. Jadi kayak saya bingung habis ini mau kemana lagi. Sebenarnya saya tuh sebenarnya udah punya planning Ibu, tapi planning saya ini tidak sesuai dengan keinginan orang tua saya. Jadi intinya orang tua saya pengen saya masuk A, tapi sebenarnya saya pengen masuk B gitu loh Bu. Oke, jadi di sini kamu memiliki 2 permasalahan ya. Untuk menemukan langkah selanjutnya kita bahas satu-satu, boleh Mbak Tessa? Tadi kan Mbak kan mengatakan kalau Mbak jadi ketua kelompok tapi yang lainnya tidak mau bekerja. Nah itu gimana itu ceritanya sebenarnya? Jadi gini Bu, saya kan di mata mapel fisika, guru saya kan Bu Leni. Nah Bu Leni itu memberikan kelompok. Nah saya itu kebagian kelompok yang memang orang-orangnya tuh teman-teman saya gitu loh, buat teman dekat saya. Terus saya dijadikan sebagai ketua. Nah terus setelah itu kan kita akan mengerjakan sebuah proyek ya Bu ya. Kita akan mengerjakan sebuah tugas yang diberikan oleh Bu Leni. Nah terus dari awal saya tuh sudah bilang ke mereka, dan Bu Leni juga sudah memperingatkan bahwa ketua kelompok itu harus memberikan nilai yang jujur. Jadi kalau ada anggota kelompok yang tidak mengerjakan, ya jujur aja, langsung dikasih atau nggak dikasih nama lah di situ. Ya. Terus saya tuh bingung gitu loh Bu, kan saya dari awal tuh udah bilang ke teman saya kalau saya sudah membagi job desk-nya masing-masing, dan mereka juga sepertinya mampu untuk bertanggung jawab. Tapi ternyata setelah berjalan hampir 2 minggu saya terus menghubungi mereka ini memang sulit untuk dihubungi Bu. Mereka sulit untuk kayak mengerjakan tugas itu, mereka sulit. Kayak kalau saya menghubungi mereka tuh banyak banget gitu loh Bu alasannya. Dan mereka selalu kayak meremehkan saya gitu loh Bu, kayak ya nanti gitu. Terus saya kan bingung ya, ini kan waktunya mepet. Terus saya tuh bingung kalau semisal saya nggak kasih nilai, nanti saya sama teman saya ini ada masalah gitu Bu. Tapi kalau enggak ya gimana ya Kak? Ya Bu ya, saya bingung Bu kalau gitu, makanya saya kesini. Oke baik, jadi di sini kamu merasa bingung ya, peran kamu sebagai ketua kelompok, tanggung jawab kamu, sedangkan di sisi lain dari pihak sosialnya kamu juga merasa sakit hati kan karena karena nggak ada bantuan gitu loh Bu, cuma saya sendiri yang ngerjain gitu. Tapi kalau saya sendiri kan, saya tuh kayak ya sebenarnya ya kasihan, tapi ya nggak kasihan, tapi ya gimana ya Bu ya, saya juga bingung Bu. Makanya kayak yang baik tuh gimana, apakah saya ini harus jujur hanya mencantumkan nama saya sendiri, atau saya ini kayak teman dekat saya nggak apa-apa lah, tapi kan mereka nggak membantu saya gitu loh. Makanya saya tuh bingung. Oke,
Tapi di sini kalau boleh tahu sebetulnya jika kamu tidak memikirkan dari segi sosialnya, apa yang ingin kamu lakukan? Sebelum saya memberi opsi jawaban yang lain, saya ingin tanya dulu apa langkahmu nantinya. Ya langkah saya ya saya tetap jujur sih Bu. Mungkin kayak apa ya, saya tetap memberikan nama mereka di tugas saya, cuma nggak full gitu loh, nggak sepenuhnya saya memberikan nama mereka di tugas itu. Kayak mungkin nanti ada tambahan notes kayak si ini belum mengerjakan ini, si ini kurang ini segala macam. Oke, berarti sebetulnya kamu ingin berjujur aja ya. Iya. Oke, tapi berhubung kamu juga ingin membawa segi sosialnya agar tidak terjadi pertengkaran antara kamu dan teman-temanmu tersebut, agaknya kamu juga ingin ini berjalan dengan baik biar tidak ada pertengkaran juga. Tadi kamu juga mengatakan kalau ya gimana lagi gitu, namanya juga teman kan. Tuh. Kalau dari anaknya itu apa ada effort gitu, ada hubungin kamu atau gimana? Nggak ada sih Bu, jadi kalau nggak saya hubungin ya mereka nggak ada inisiatif gitu loh. Jadi kayak saya bingung gitu Bu. Oh, jadi kamu merasa bingung ya? Oke, agaknya kamu mungkin akan opsi yang bisa kamu lakukan mungkin yang pertama bisa menghubungi dia maunya seperti apa, atau mungkin kalau emang sudah sudah mentok, kamu bisa menghubungi Bu Leni tersebut, guru fisika kamu, biar nanti Bu Leni yang berbicara pada anaknya. Kan mungkin kan kamu sebagai temannya kan ada rasa nggak enaknya atau ketemu dianya nggak mau, jadi bisa minta tolong ke orang ketiga, yaitu ke Bu Leni tadi sebagai guru fisika. Mungkin nanti dari Bu Leni akan memberikan solusi gimana nanti nilainya dia, atau Bu Leni sendiri yang akan menemui dia, menasihati dia, sehingga mungkin jika tugasnya yang dengan kamu itu tidak bisa berjalan lagi dengannya, nanti Bu Leni akan bisa memberikan tugas sendiri untuk dia gitu. Jadi di kamu masalah sosial dan tentang nilai itu mungkin akan clear dari Bu Leninya. Kalau dari kamu sendiri gimana? Ya itu sih Bu, saya kayaknya harus bilang ke Bu Leni kayaknya kalau mereka seperti itu. Jadi nanti akan pertimbangannya ini saya tidak salah langkah untuk mengambil pertimbangan sendiri gitu loh Bu. Jadi nanti kalau semisal saya jujur pilih keputusan ini, teman saya ini tidak sakit hati gitu bukan saya, karena iya sesuai dengan keputusan dari gurunya sendiri sih. Itu sih Bu. Oke, berarti kamu lebih memilih segi sosialnya ya. Oke. Tadi kamu juga menyinggung yang permasalahan kedua tentang pilih salah jurusan begitu ya, Mbak Tessa? Iya Ibu. Jadi gini Bu, saya itu kan sekarang kelas 12 ya Bu ya. Saya sekarang kelas 12, terus apa ya? Saya itu pengennya, saya kan kelas 12 IPA ya Bu, tapi saya pengennya tuh masuk BK Ibu. Itu kan seharusnya di IPS kan Ibu, enggak di IPA. Nah, terus saya tuh kayak bingung gitu loh Bu, kayak orang tua saya itu pengennya saya di tata boga, sedangkan saya ini kayak awalnya itu gini Bu, jadi SMP dulu kan COVID ya Ibu. Nah terus saya itu kayak sering masak-masak gitu loh di rumah, kayak ya gabut, terus saya pengen apa saya masak gitu lah. Ternyata ayah saya itu menganggap itu adalah sebuah hobi saya, kayak sebuah kemampuan saya, keahlian saya gitu loh. Tapi itu tuh bukan sebuah keahlian saya cuma gabut aja Ibu, saya suka masak. Cuman kalau untuk mendalami itu ya apa ya Bu ya, kayaknya saya nggak bisa gitu loh Bu. Saya tuh suka yang kayak berhubungan dengan mental gitu. Nah awalnya orang tua saya tuh kayak menentang gitu loh Bu, emang kamu tuh mau gimana, saya kan pengen dulu kan masuk psikolog ya Bu ya, tapi kayak saya sadar diri aja sih Bu, karena dari lingkungan saya
Karena anak terakhir ya, saya nggak mungkin jauh dari orang tua saya, jadi saya memilih untuk menjadi guru BK gitu. Jadi tapi orang tua saya kayak masih bingung gitu loh Bu. Eh, mau mengasihi saya atau enggak tentang kalau saya ini masuk ke jurusan BK gitu. Saya juga takut Bu, makanya saya kesini, saya takutnya kalau saya tetap kekeh di BK nanti orang tua saya itu tidak ridho gitu loh untuk menghidupi saya. Kalau saya ambil boga ya gimana ya, berarti kan saya nggak enjoy gitu loh buat, takutnya saya nggak enjoy di situ karena ya saya kan memang suka-suka aja masak, cuma kalau untuk mendalami ya mungkin kayaknya nggak deh gitu, takutnya saya nggak enjoy terus saya mengecewakan orang tua saya, kan kayak apa ya, eman-eman nggak sih Bu gitu, jadi kayak bingung aja Bu. Berarti kamu merasa bingung antara pilihan kamu dan pilihan orang tua kamu. Iya. Oke, berarti sebetulnya kamu ingin masuk ke BK, tapi itu tidak sesuai. Yang pertama karena tidak sesuai dengan jurusan kamu di SMA saat ini. Yang kedua juga itu tidak sesuai dengan kemauan orang tua kamu karena sudah melihat kamu hobinya masak dan lain-lain, itu dianggap sebuah kemampuan kamu oleh orang tua kamu, sehingga mereka menginginkan kamu masuk ke tatap muka. Tapi di sisi lain kamu ingin masuk ke BK karena kamu suka dengan perihal tentang mental, tentang menolong orang lain, membaca pikiran orang lain, tahu mengerti keadaan orang lain, bahkan kamu bisa menolong jika kamu mampu dan tahu gitu. Oke. Tapi sebetulnya Mbak Tessa, kamu akan memenangkan yang mana? Kalau saya sih kayaknya saya tetap harus apa ya, saya tetap harus, bukan harus sih, kayak ya saya pengennya pengen di keinginan saya gitu loh Bu, saya pengen di BK gitu, takutnya nanti kalau saya nggak di situ saya takut mengecewakan Bu, saya takut nggak bisa gitu loh, jadi saya takut nggak mampu, makanya ya saya pengennya tetap di BK. Nanti mungkin kayak saya mau mau ngobrol sama orang tua saya dulu. Kamu ingin melanjutkan di BK kamu, tapi kamu di sisi lain juga tidak enak dengan orang tua kamu. Mungkin kamu nanti bisa bicara lagi dengan orang tua kamu dan memantapkan pilihan kamu di BK itu yang ingin kamu pilih gitu. Tapi kan di sisi lain kamu juga memikirkan orang tua kamu tidak ingin mengecewakan, kamu ingin mentaati orang tua dengan memenuhi keinginan mereka, kamu masuk di tata boga karena kamu suka memasak gitu. Jadi mungkin nanti kamu bisa memilih ngobrol dulu, komunikasi yang baik, menjalani komunikasi dengan orang tua yang baik, bagaimana enaknya, kamu inginnya seperti apa, itu nanti kamu bisa memantapkan pilihan kamu. Jadi sepertinya kan orang tua kamu tidak mengetahui BK itu bagaimana, apa alasanmu masuk BK. Nah itu kamu bisa memantapkan orang tua kamu lewat validasi itu. Jadi kamu bisa mencari informasi dulu ke kakak-kakak kamu atau saudara-saudara kamu gitu, agar kamu mendapatkan informasi yang lebih luas. Itu kalau mungkin kamu ingin mengkuatkan alasan kamu ingin masuk BK, tapi ternyata di sisi lain kamu ingin menghargai orang tua kamu, karena kan mungkin kamu merasa ya masa aku nggak menuruti orang tuaku, padahal dari dulu yang membiayai, yang menentukan arah, masa kali ini kamu nggak nurut sama orang tua gitu kan, pasti kamu mikir seperti itu. Nah mungkin kamu bisa menanyakan dulu, nanti komunikasi enaknya gimana. Tapi di sisi lain sebetulnya apa yang ingin kamu sampaikan ke orang tua kamu? Ya saya pengennya itu sih Bu, saya pengennya kayak ya saya tetap pengen masuk di BK gitu, karena
kemampuan saya, menurut saya mampu di situ gitu. Nanti takutnya itu tadi saya mengecewakan, tapi saya kan juga bingung, takutnya kalau saya tetap masuk BK orang tua saya tuh nggak ridho gitu loh untuk menghidupi saya gitu. Jadi, itu sih Bu. Ya Mbak Tessa, jadi pastinya setiap orang yang merasa tidak bisa memenuhi keinginannya dan harus mempertimbangkan dengan keinginan orang lain, itu setiap orang pasti akan merasa sedikit kecewa dan akan bingung sama seperti kamu gitu. Jadi agaknya mungkin kamu, karena di sini saya menjaga asas kerahasiaan, saya bisa mengarahkan kamu, tapi di sisi lain keputusan tetap ada di kamu. Jadi mungkin di sini kita bisa memerlukan pihak ketiga atau kakak kamu atau tante kamu gitu. Coba tanya kepada mereka, sebetulnya kalau menurut tante apa sih yang cocok di mata tante gitu. Apakah emang aku harus masak karena mungkin masakannya emang enak gitu, atau kamu di BK karena kemampuan komunikasi kamu dengan orang juga enak gitu, kamu juga bisa menjadi pendengar yang baik gitu. Jadi kamu bisa melibatkan pihak ketiga, lebih ke mendapatkan masukan lagi sih, agar kamu bisa memantapkan lagi. Selain mengkomunikasikan bersama orang tua, kamu bisa meminta validasi kepada orang lain. Sebetulnya apa sih yang ada di diri kamu, apakah pilihan orang tua saya gitu. Jadi kamu nggak ke tante kamu aja, bisa ke orang lain untuk mengumpulkan informasi apa sebetulnya yang cocok di kamu. Kalau dari Mbak Tessa, apakah sudah ada opsi-opsi lain gitu yang akan Mbak Tessa lakukan? Kayaknya belum ada sih Bu, saya juga masih bingung, saya kayak masih struggle gitu loh sama saya takutnya saya memilih BK ini saya mengecewakan orang tua saya, takutnya kayak takut aja gitu loh Bu. Kalau ibu saya sih kayak terserah saya sih mau ngambil apa, tapi kalau orang tua saya kayak lebih menuntun gitu, karena orang tua saya kan lebih tahu tentang kayak pendidikan gitu lah Bu. Tapi opsi saya sih kalau memang saya nggak bisa di BK ya saya di Taraboga sih. Oke. Kalau boleh tahu itu opsi ke perguruan tingginya itu kemana? Soalnya kan bisa jadi biasanya itu orang tuh akan memilih grade kampusnya. Jadi untuk memilihnya itu bisa dilakukan perbandingan dari grade dua pilihan itu tadi. Kamu mau masuk ke Taraboga mana dan akan masuk BK yang mana. Di situ nanti kamu akan menemukan perbandingannya, dan di situ nanti kamu akan menemukan kamuflase atau kamu bisa menemukan perkiraan bakal diterima di mananya juga. Itu kan akan menentukan penguatan kamu akan milih di mananya gitu. Kalau boleh tahu kamu mau masuk ke perguruan tinggi mana? Saya pengennya di UM sih Bu. Sebenarnya dua-duanya pengen di UM sih Bu. Ya. Cuma kalau awalnya itu kalau saya nggak keterima di BKUM, saya mau di UNESA. Terus kalau Tata Boga itu kan nggak ada ya Bu ya. Di UNESA ada Tata Rias, kalau di sini nggak ada Tata Rias. Jadi kalau nggak gitu saya Tata Boganya ambil di Sasana, di Surabaya, di Buana gitu loh Bu. Oh, Adi Buana. Iya, di Buana. Ya. Perguruan apa ya? Oh ya, saya tahu yang ya, di Adi Buana. Yang perguruan gitu kan ya. Itu kan ada Tata Boga pendidikan kan Bu. Adanya di situ, Tata Boga itu adanya di situ Bu. Kalau di sekitaran Malang lah ya. Saya kan pengen di Malang Bu, saya nggak pengen di Surabaya. Oh iya. Gitu. Jadi saya sama orang tua saya tuh dikasih opsi gitu loh Bu. Kalau semisal saya nggak keterima BK di UM, saya ambil BK di Kanjuruhan. Ya, di Kanjuruhan, di Kanjuruhan itu kan ada BK-nya. Nah, kalau saya nggak keterima Boga di UM, saya ditaruh dia di Buana. Tuh. Kalau saya nggak keterima dua-duanya Bu, saya dikasih pilihan masuk PKN di UMM. Oh, jauh ya pilihannya PKN ya. Sesuai dengan ini
orang tua saya kan guru PKN. Oh, Jadi gitu. kayak mungkin melanjutkan, tapi sebenarnya saya kayak nggak yakin gitu, karena orang tua saya sudah mewanti-wanti bahwa PKN ini kamu sanggup nggak, PKN ini banyak menghafal loh, banyak pasal-pasal segala macam, kamu sanggup Oke, nggak gitu gitu. ya. Dari hati kayak nggak sanggup gitu, tapi kayak yang terucap sanggup gitu, kayak udah pusing ibu ini, kayak Iya. udah semester 2 kayak, tapi belum ada planning mau kemana gitu. Oke, jadi karena kadang pilihan itu bisa dikuatkan dengan grid kampusnya tadi, jadi kamu bisa yakin kamu akan milih di mana dan kamu bisa memperkirakan aku bakal keterima nggak ya di situ. Nah, di situ nanti ketika kamu sudah mengumpulkan informasinya, kamu bisa menyampaikan ke orang tua bahwa Pak, Bu, seperti ini loh grid kampusnya yang Bapak pilih itu seperti ini, sedangkan yang saya pilih itu seperti ini. Jadi nanti kamu bisa menyampaikan ke orang tua kamu akan paham dan akan memikirkan lagi. Mungkin nanti kamu akan bisa mendapatkan keinginan yang kamu inginkan ke orang tua, gitu Mbak Tessa. Jadi beberapa opsi untuk menemukan jawaban ini atau langkah-langkah selanjutnya itu seperti itu. Tapi saya kembalikan lagi ke kamu, karena semua permasalahan yang kamu alami dan sudah kamu sampaikan kepada saya itu, saya hanya bisa memberikan beberapa opsi untuk bisa menyelesaikan ini, tapi semua keputusan tetap ada di Mbak Tessa. Kalau dari Mbak Tessa sendiri itu bagaimana? Ya saya tetap semoga sih Bu, saya bisa masuk di BKUM sih. Oh gitu, oke Mbak Tessa. Baik. Oke, karena tadi di awal sudah kita ada kesepakatan kita hanya bisa melakukan konseling selama 20 menit Mbak Tessa, karena sepertinya habis setelah ini saya akan melakukan rapat, jadi saya perlu siap-siap. Dari 20 menit ke belakang tadi kita sudah membicarakan dua permasalahannya Mbak Tessa. Yang pertama perihal Mbak Tessa menjadi ketua kelompok, namun anggota kelompoknya ada yang tidak mau bekerja, betul? Betul. Ya, dan kita tadi sudah membicarakan perihal anaknya nanti bagaimana, bisa dibicarakan ke ibu mata pelajarannya atau kamu sendiri yang akan meng-kick out dia. Ya. Yang kedua permasalahannya adalah kamu bertolak belakang antara keinginan kamu dan arahan dari orang tua mengenai jurusan di perguruan tinggi, langkah karir kamu selanjutnya. Di situ saya menemukan bahwa kamu kebingungan ya, tapi tadi sudah kita bicarakan. Apakah dari Mbak Tessa ada yang ingin disampaikan lagi? Sudah sih Bu, sepertinya sudah. Oke, jadi mungkin cukup sekian konseling yang bisa kita lakukan hari ini. Nanti kita cukupkan untuk sesi yang kali ini. Di pertemuan selanjutnya atau di pekan berikutnya kamu bisa menemui ibu lagi jika kamu mau dan ada kesempatan. Nanti kita akan bertemu dan coba kamu lakukan saran apapun yang kita bahas hari ini kamu lakukan. Lalu bagaimana hasilnya nanti kita akan diskusikan di pertemuan selanjutnya. Untuk Mbak Tessa tetap semangat untuk menjalani karir selanjutnya dan menjalani hari-hari biasanya, berdiskusi, berkelompok, bekerja sama, melakukan tugas gitu. Mbak Tessa semoga tetap semangat dan terima kasih sudah percaya kepada Ibu, akan Ibu jaga dan Ibu tunggu informasi selanjutnya dari Mbak Tessa. Ibu, terima kasih Bu atas bantuannya ke saya. Terima kasih atas pencerahannya ke saya Ibu. Kalau boleh gitu saya mau ke kelas. Iya, boleh Mbak Tessa, silakan. Terima kasih Ibu. Iya.